كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. فأما بعد. Ikhwati fillah, hari ini kita akan belajar membaca ayat-ayat hadis, lalu asar dari para sahabat dan nasihat dari para ulama dengan judul Ta'thirul Ma'asi 'ala Siyam, pengaruhnya dosa-dosa terhadap ibadah puasa. Pengaruh dosa-dosa terhadap ibadah puasa, atau Ta'thirul Ma'asi 'ala Siyam, pengaruhnya maksiat terhadap ibadah puasa kita. Untuk itu mari kita awali kajian ini dengan membaca firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Silakan kita buka mushaf surat Al-Baqarah ayat 17. Surat Al-Baqarah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang munafik itu adalah seperti orang-orang yang menyalakan api, maka ketika api itu telah menyala di sekelilingnya, Allah mengambil cahaya mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan dan tidak dapat melihat. Ini adalah ayat pertama yang menjelaskan tentang pengaruhnya dosa terhadap amal-amal seseorang. Allah menggunakan bahasa perumpamaan, yaitu seperti orang yang menyalakan api. Dalam bahasa Arab, cahaya itu sering diistilahkan dengan dua istilah. Yang terkenal di kita itu adalah istilah nur. Nur itu artinya cahaya. Sedangkan yang kedua istilahnya dhiya. Dhiya itu juga artinya cahaya. Cahaya yang mengandung panas itu disebut dengan dhiya. Sedangkan yang tidak mengandung panas disebut dengan nur. Sehingga orang Arab menyebut matahari itu dhiya'us syams, menyebut bulan dengan nurul qamar. Jadi kalau kita nyebut cahaya matahari dengan istilah nurul syamsi, itu salah. Karena matahari bukan cuma bercahaya, tetapi juga mengandung panas. Sehingga disebut dhiya'us syams,
atau umurul qamar. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Mereka seperti orang yang menyalakan api, kemudian falamma adaa'at, lalu ketika dia adaa'at, katakan dia dari dia. Falamma adaa'at, ketika cahaya api itu sudah menyala yang juga mengandung panas, dhahaballahu binurihim, Allah mengambil apa? Nur, bukan dia. Padahal yang menyala dia. Di dalam dia itu ada cahaya, ada panas, ada nur, ada hal. Lalu Allah mengambil nurnya, tinggallah panas dan gelapnya. Menyalalah dia, lalu Allah dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat yang atas. Apa maksud dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini maksudnya adalah betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah, lalu selesai dia beribadah, Allah ambil pahalanya, tinggal dia dengan capeknya saja. Kenapa demikian? Karena banyak faktor. Ada karena hal-hal yang membatalkan pahala ibadah, ada juga karena banyak penghalang-penghalang ibadah, sehingga pahalanya itu tidak sampai ke hadapan Allah atau gugur di hadapan Allah, sehingga dia hanya mendapatkan lelahnya saja dari ibadah itu. Ini adalah ayat pertama yang menjelaskan betapa pengaruh dosa-dosa itu terhadap ibadah yang kita lakukan itu jelas sekali. Sehingga kata para ulama, min awwalil khair an tatrukas syarr, awal dari setiap kebaikan itu engkau tinggalkan dulu dosa. Siapa yang bisa meninggalkan dosa, maka kebaikan sekecil apapun jadi berharga di mata Allah. Tapi orang yang berbuat dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar, sebanyak apapun pahala kebaikannya itu Allah gugurkan semuanya, sehingga dia seperti orang yang menyalakan api lalu tertinggal dengan panas dan gelapnya, tidak ada cahayanya, sia-sia perbuatannya. Selanjutnya kita lihat hadis yang lain, ayat yang lain. Coba buka surat Al-Imran ayat 21. Surat Al-Imran ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi
dan membunuh para anbiya tanpa alasan yang dibolehkan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebenaran di antara manusia, maka sampaikan berita gembira kepada mereka berupa azab yang menyakitkan. Mereka itulah orang-orang yang gugur amal-amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang pun di antara penolong. Gugur amal mereka di dunia dan di akhirat, maksudnya amal-amal mereka itu tidak bermanfaat untuk mereka di dunia dan tidak bermanfaat untuk mereka di akhirat. Padahal betapa banyak amal-amal saleh itu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Di antaranya ayat Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan fid dunya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib fid dunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra fid dunya. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi fil akhirah wa yu'ti lahu ajran fil akhirah." Jadi di ayat ini surat At-Talaq Allah menjelaskan bahwa amal saleh kita itu bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, maka Allah beri dia jalan keluar dari setiap kebuntuannya. Ini berarti amal itu bermanfaat bagi dia di dunia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Ini berarti juga amal itu bermanfaat bagi dia di dunia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan setiap kesulitannya, juga bermanfaat bagi dia di dunia. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya di akhiratnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah lipat gandakan balasannya nanti di akhirat. Tetapi mereka habiqat a'maluhum, amal-amal mereka berguguran semuanya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat tidak ada manfaat amal-amal mereka. Amal bukan satu amal, bukan maksiat, siam, zakat, qiyam, sholat dan segala macam. Amalhum habiqat, semuanya jatuh berguguran, tidak ada nilainya. Di dunia wal akhirah wa ma lahum min nasir. Apa penyebabnya? Penyebabnya di ayat 21. Kafaru bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyin wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qist aw qala. Mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, mereka membunuh para anbiya. Kalau sekarang tidak ada lagi anbiya, yang yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qist, membunuh orang-orang yang mengajak kepada shiratul mustaqim, yaitu para ulama, para mujahid, para muballigh, para shalihin, mereka bunuh. Siapa orang seperti ini? Seperti As-Sisi, presiden tidak sah yang sekarang menjabat sebagai presiden Mesir. Dia membunuh banyak ulama. Sekali mereka sholat Jumat di Masjid Al-Fars di daerah Asia, maka dia menyuruh preman-preman untuk mengepung masjid itu. Di belakang preman itu ada tentara. Lalu setelah orang-orang bubar dari sholat Jumat, saat keluar dari pintu masjid, semuanya dibacok sama preman. Di-shoot dari luar, katanya bentrok antar warga. Warga yang mana? Bagaimana mungkin bentrok, orang baru selesai sholat, sementara dihadap di pintu-pintu masjid dengan golong yang panjang-panjang, sehingga siapapun yang keluar dari masjid lewat pintu, maka dibacok sama preman. Kalau dia lolos, ditembak sama tentara di belakang. Siapa yang masuk lagi ke dalam, gak berani keluar, lalu ditembak dengan gas air mata, sehingga mereka mabuk di dalamnya seperti nyamuk yang kena dengan racun. Keluar air matanya, keluar ingusnya, muntah karena mabuk di dalam ruangan masjid yang tertutup, lalu dikasih gas air mata yang di luar lebih dari standarnya. Lalu mereka keluar, dibacok lagi. Terus ada ratusan orang meninggal dalam sekali sholat Jumat. Apakah setelah itu minggu depan masjid itu jadi sepi dari sholat Jumat? Inilah iman orang Mesir. Minggu depannya sholat Jumat yang akan datang 2 kali lipat lebih ramai daripada Jumat yang kemarin. Kalau kita hanya karena hujan tidak sholat tarawih, kekenyangan nggak sholat tarawih, apalagi amal-amal yang hal-hal kecil membuat kita terhalang dari taat kepada Allah. Mereka justru semakin rajin datang ke masjid mencari syahid fisabilillah. Dan seperti inikah yang disebut dengan teroris? Siapa teroris? Orang-orang yang dibunuh di dalam masjid, atau pembunuh yang sampai hari ini tidak diadili sama sekali? Kemudian bahkan otaknya pembunuh ini kemudian naik jadi presiden dengan cara yang batil, yaqtuluna alladziina ya'muruna
bil qist. Ini juga terjadi di Suriah. Ini juga terjadi di Irak sekarang. Bulan Juni aja kemarin ini, 1 bulan. Sudah lebih dari 2.000 orang yang terbunuh di Irak. Cuma tidak diliput di media, karena media selalu sibuk dengan Pilpres dan Piala Dunia. Jadi gak sempat meliput tentang Irak. Dan 2.000 orang itu hampir setengahnya adalah para ulama yang diambil dari masjid-masjid. Para khatib Ahlussunnah wal Jamaah diculik dari masjid, dibunuh dan hilang tanpa. Ini namanya yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qist. Apakah mereka tidak salah? Mereka salah. Asisi, kalau saya baca webnya Mesir, Asisi itu setiap malam mengadakan acara berbuka bersama. Berbuka bersama dengan orang yatim, berbuka bersama dengan ulama Al-Azhar, berbuka bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, berbuka bersama dengan menteri-menteri dan orang-orang anggota dewan. Padahal setengah dari anggota dewan Ikhwan Muslimun yang hafiz Al-Quran sudah dibunuh. Orang seperti ini tidak ada nilainya ibadah-ibadah mereka. Habitat a'maluhum, walaupun dia mengundang 1 juta orang untuk berbuka bersama dia. Habitat a'maluhum. Ini pengaruhnya dosa-dosa besar terhadap ibadah kita. Sehingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut bahwa dosa itu ada beberapa tingkatan. Dan salah satu di antara tingkatan dosa itu adalah al-zulm, berbuat zalim kepada sesama manusia. Kalau menurut surat Al-Baqarah, orang-orang fasikin adalah orang-orang yang yufsiduna fil ardh. Ulama tafsir sepakat, arti yufsiduna fil ardh itu adalah imam, pemimpin yang merusak, yang yaqta'una al-arham wa yaqta'una an-nasl. Mereka memutuskan silaturahim dan keturunan, artinya membunuh banyak orang. Orang-orang seperti ini ulaika humul khasirun. Mereka orang yang rugi. Kenapa rugi? Capek beribadah tapi tidak ada hasil. Kita tidak boleh taat kepada pemimpin seperti itu. Kalau kita taat, kalau kita ikut dia, kita sami'na wa ata'na kepada atasan kita yang seperti itu, kita termasuk di antara mereka yang nanti di akhirat akan saling menghujat. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Kata orang yang suka ikut-ikutan di dunia kepada orang yang sombong tadi, dulu kami ikut kalian di dunia berbuat dosa besar karena kalian suruh. Sekarang tolong kami dari azab Allah. Apa kata pemimpin yang zalim itu? Qalu law hadana Allahu lahadainakum. Kalau Allah kasih kami petunjuk, kami pasti kasih kalian petunjuk. Masalahnya kami gak dapat apa petunjuk. Kami gak punya ilmu, gak punya pemahaman apa-apa dalam agama. Sawa'un 'alaina ajaz'na am sabarna ma lana min mahis. Sekarang nasib kita sama saja, kata pemimpin itu. Nasib kita sama saja. Mau kita mengeluh, teriak-teriak, mau kita bersabar, kita tidak bisa keluar dari api neraka. Siapa itu? Orang yang di dunia yufsiduna fil ardh. Kalau kita bekerja sebagai seorang aparat militer, polisi, dan segala macam, lalu atasan kita menyuruh membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, maka lebih baik kita dipecat daripada kita melaksanakan perintah itu. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Lebih baik, kenapa kamu tidak taat? Saya tidak berani taat kepada Bapak, sementara saya bermaksiat kepada Rabbnya pencipta Bapak. Kamu melawan komandan? Saya tidak melawan komandan, tetapi saya tidak mau mentaati sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Lalu kita dipenjara gara-gara itu, lalu diadili di sidang militer. Karena itu dikeluarkan dari kemiliteran, alhamdulillah kita bisa mencari rezeki dengan cara yang halal. Bukankah Allah wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kita harus taat dalam hal maksiat? Tak boleh kita bunuh orang sembarangan. Atau memfitnah orang lain membunuh sama dengan membunuh. Memfitnah orang lain berzina sama dengan berzina. Ini semuanya dosa-dosa yang habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Di dunia amal yang tidak bermanfaat bagi dia, yang harusnya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan. Bisa juga setiap kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Bisa juga artinya setiap kebaikan itu menolak bala. Tapi itu
berlaku bagi orang-orang yang seperti ini. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ini ayat lain tentang betapa besar ta'thirul ma'asi 'alal ibadah, pengaruhnya maksiat terhadap ibadah seseorang. Selanjutnya kita baca surat At-Taubah, surat 9 ayat 69. Surat At-Taubah surat 9 ayat 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Nasib kalian wahai orang-orang munafik dan orang-orang musyrik persis seperti nasib orang-orang sebelum kalian. Mereka lebih kuat daripada kalian, lebih banyak harta dan lebih banyak anak daripada kalian. Mereka telah menikmati bagian mereka dan kalian pun menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu menikmati bagian mereka. Dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu adalah orang yang amal-amalnya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang munafik. Maksudnya apa? Orang yang munafik yaitu orang yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, baik itu dari kaum Bani Israel ataupun dari orang-orang Islam yang yalbisun al-haqqa bil batil, mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Maka itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebelum kita, oleh orang-orang Nasrani sebelum kita, oleh umat Nabi Nuh sebelum kita, oleh umat Nabi Ibrahim sebelum kita, dan orang-orang munafik yang ada di masa Nabi Muhammad SAW sebelum kita. Mereka mencampurkan antara hak dan batil, lalu
habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Gugurlah semua amal-amal mereka di dunia dan di akhirat, makanya mereka itu disebut dengan orang yang merugi. Inilah di antara ayat-ayat secara simbolik yang menjelaskan betapa maksiat dan dosa-dosa itu bisa menggugurkan amal ibadah atau amal soleh seseorang. Atau orang-orang yang bermaksiat, beribadah sambil bermaksiat, mencampurkan antara hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Maka yang haknya jadi gugur, tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Contohnya orang yang berpuasa sambil membuka orang. Dia berpuasa siang hari, perempuan, kemudian dia berangkat kerja dengan memakai rok pendek, dengan memperlihatkan setengah dari dadanya, dengan memperlihatkan auratnya di rambutnya, lalu dia bergaul dengan lawan jenis secara berlebihan. Tapi siang itu dia berpuasa, ini namanya talbis antara hak dan batil, maka hilang sudah hak-haknya. Sudah habis, tidak ada gunanya. Orang yang berpuasa sementara dia membuka aurat di luar, maka tidak ada guna puasa dia. Seperti orang yang tadi menyalakan api. Sehingga Nabi bilang apa dalam hadis? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahwu wat ta'ab. Betapa banyak, kata ulama, rubba di sini artinya ditakfir, artinya banyak contohnya. Betapa banyak, kata Nabi, artinya orang yang melakukan ini banyak sekali. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain al-ju' wal 'atash, lapar dan haus. Wa rubba qaimin laisa hadduhu min qiyamihi. Dalam riwayat lain, laisa lahu min qiyamihi illa as-sahwu wat ta'ab. Betapa banyak orang yang salat tarawih, kata Nabi, tetapi dia tidak dapat apa-apa dari tarawihnya selain ngantuk dan capek. Ini hadis ada di dalam Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban. Sehingga para ulama, jumhur ulama berpendapat, apabila seseorang berpuasa siangnya sambil mengumbar aurat, maka habis sudah pahala puasanya, walaupun puasanya sah dan tidak perlu diqadha. Tetapi menurut Imam Al-Auza'i, puasanya harus diqadha karena tidak sah. Ini istilah antara dua ulama. Tapi para ulama sepakat dalam satu hal, apa? Pahalanya itu gugur. Cuma bedanya, perlukah diulang ibadahnya atau tidak? Ini yang berbeda pendapat ya antara ulama. Tapi kalau gugur pahala itu nggak ada beda pendapat. Semua sepakat. Kalau ulama yang mengerti Al-Quran dan Hadis mengatakan sudah gugur, terus hujah mana lagi yang kita ambil untuk mengatakan bahwa puasa kita masih bermanfaat? Masih bermanfaat. Hujah dari siapa? Kata siapa lagi selain para ulama? Sementara Nabi sudah tidak ada. Sementara Al-Quran tidak difahami kecuali dengan lisannya para ulama. Bagaimana kita akan mengatakan puasa kita berpahala? Jika semua ulama ittifaq, ijma' ulama, bukan jumhur, ijma' ulama bahwa ibadahnya sudah tidak ada lagi pahala. Baru ikhtilaf ulama, perlukah mengulang kembali ibadah itu atau tidak? Jumhur mengatakan tidak perlu diulang. Imam Auza'i mengatakan harus diulang. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang bermaksiat sambil berbuat ibadah, maka ibadahnya jadi batal gara-gara maksiat. Dia datang sholat tarawih di masjid. Banyak kan pemandangan itu di Indonesia? Datang ke masjid sholat tarawih, putri-putri kita, anak-anak gadis, perempuan, pembantu segala macam datang ke masjid. Bagaimana dia datang ke masjid? Dia tidak memakai jilbab, bahkan dia pakai celana pendek. Dia datang ke masjid, dia buka aurat, dia mau mukena tapi tidak dipakai dari rumah. Dia tentang mukena di tangannya, dia pegang mukena. Sampai di masjid, masuk ke dalam masjid akan mengumbar orang, lalu baru dia pakai mukena sholat tarawih. Selesai sholat tarawih atau selesai sholat isya, ada khutbah tarawih dari ustaz atau penceramah, sambil dengan khutbah dia buka lagi kepalanya dengan khutbah. Apa ini semua? Padahal sholat tarawih adalah ibadah sunnah, menutup aurat adalah ibadah wajib. Banyak hujah yang mengatakan pahalanya sudah habis. Satu, karena mencampurkan hak dan batil. Dua, tidak diterima amalan sunnah sebelum kita menyempurnakan yang wajib. Tidak diterima yang sunnah. Padahal salat tarawih itu sama dengan tahajud kan? Sama dengan qiyamul lail. Lebih baik kita lakukan di rumah daripada di masjid. Salat sunnah itu jangankan bagi perempuan, bagi laki-laki saja lebih
Ini bukan sesuatu yang bid'ah, ini dibolehkan. Akan tetapi lebih baik bagi mereka yang sudah biasa tahajud, ya sudah nanti malam saja jam 2, jam setengah 2, jam 1 malam sampai subuh itu lebih utama daripada di masjid. Cuma kita khawatir kalau kita nggak ke masjid, anak dan keluarga kita nggak mau ke masjid, sehingga nggak sholat tarawih. Sehingga karena alasan syiar ingin mengajak keluarga yang baru belajar ke masjid ini agar terbiasa ke masjid, akhirnya kita ke masjid. Tidak masalah, kita niatkan sholat mutlak saja. Sholat mutlak berapa rakaat? Mau 1000 rakaat pun boleh sholat mutlak juga kan ya. Kita bisa sholat 8 rakaat mutlak, bisa 20 rakaat mutlak, tapi tahajudnya nanti malam dengan witir. Atau di masjid sholat tahajud, malamnya witir. Jangan semuanya dihabiskan di masjid, kasihan. Kalau kita yang sudah terbiasa tahajud, kok bulan Ramadan malah nggak bangun malam, malah sholatnya habis isyakan kebalik. Harusnya bulan Ramadan dia lebih rajin lagi sholat malam. Kalau gitu gimana caranya? Jangan witir di masjid, witirnya nanti malam saja sebelum sahur. Atau di masjid biarkan sholat mutlak saja, nanti malam baru tahajud. Cuma anehnya orang mengambil ibadah yang sunnah ini dan meninggalkan yang wajib. Apa itu yang wajib? Menutup aurat. Dia bawa anaknya, dia bawa istrinya ke masjid dengan membongkar aurat. Tidak ada lagi pahala ibadahnya. Rubba qa'imin. Betapa banyak orang yang sholat malam, laisa al-haqqu min qiyamihi illa al-sahwu wa ta'u. Tidak dapat apa-apa dari sholat malamnya selain ngantuk dan capek. Ini salah satu contoh talbis, mencampurkan hak dan batil, maksiat dan ibadah pada satu waktu sehingga batal. Contoh lain apa? Contoh lain orang menuntut ilmu, duduk dalam majelis talim sambil dengar konser. Ini juga terjadi di Indonesia. Paling aneh itu bangsa kita tuh. Ada cerita belajar ilmu agama sambil dengan perempuan bernyanyi di depan. Ini apa? Fitnah apa ini? Tidak pernah terjadi di zaman para anbiya. Baru terjadi di zaman kita nih. Di zaman Nabi aja nggak gitu-gitu amat. Kalau alasannya Ustaz, ini kan untuk orang awam supaya mereka tertarik mendengar ilmu. Memangnya Nabi itu berdakwah kepada orang yang alim? Nabi itu berdakwah kepada orang awam. Nabi itu berdakwah kepada orang jahala, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang suka dulunya minum khamar, orang yang dulunya suka dengar musik, orang yang dulunya suka syair-syair jahiliyah, orang yang dulunya suka bermaksiat, berzina segala macam. Itu didakwahi oleh Nabi. Apakah menggunakan cara yang sama dengan kita? Padahal objeknya sama-sama jahiliyah, sama-sama orang awam. Kalau alasannya ini orang awam Ustaz, supaya mereka tertarik, ini orang awam, jadi kita mengikuti dulu keinginan mereka. Nabi bukan mendakwahi orang yang sudah profesor, orang yang sudah baik seperti Abu Bakar saja, tapi dakwahnya Nabi itu kepada orang-orang yang rakyat jelata yang banyak masalahnya juga seperti kita, yang belum ngerti apa-apa. Bahkan banyak yang budak, kita nggak ada budak, orang yang merdeka. Kalau Nabi itu lebih parah dari kita. Yang didakwahi itu para budak yang ilmunya itu sedikit sekali. Kalau kita ngomong kadang nggak ngerti, namanya juga budak. Apakah Nabi menggunakan cara itu untuk menarik? Tidak. Sehingga dakwah beliau berhasil. Ketika sudah tercetak kadernya itu seperti Bilal bin Rabah, kadernya itu seperti Ammar bin Yasir, kadernya itu seperti Khabbab bin Ars, kadernya itu seperti Suhaib bin Amir al-Rumi, kadernya itu seperti sahabat-sahabat yang mulia Ajma'un radhiyallahu anhu. Tapi kita menggunakan cara yang lain. Kita bilang ini dari para wali. Saya juga nggak percaya amat para wali itu seperti itu. Kalaupun ya, mereka bukan para nabi, bisa benar, bisa salah, atau belum sempurna. Bagaimana hasilnya? Hasilnya, adakah orang yang seperti Bilal di zaman kita? Gara-gara dakwah yang seperti itu? Tidak menghasilkan kadar apa-apa. Kenapa? Hadiyat gugur, mencampurkan hak dan batil. Sehingga di TV coba lihat jam 9 malam, jam 10 malam di depan masjid. Saya berharap Masjid Al-Latif kalau ada rencana itu jangan pernah setuju mengadakan acara tabligh akbar di depan masjid sampai nyanyian. Ini sudah menular ke beberapa masjid besar. Itulah fitnahnya membangun masjid yang indah, sehingga bukan lagi tempat ibadah, tapi tempat hiburan. Masjid ini, Masjid Kubah Mas. Masjid bukan salah pembangunannya, Allah alam urusan dia bilang lagi. Tapi karena masjidnya sudah diperindah, ubahnya emas, bangunan hebat segala macam, dibuat di depannya konser. Depan masjid ada konser, bagaimana ini bisa terjadi? Di depan rumah Allah ada acara maksiat, menghina rumah Allah. Namanya maksiat Ustaz? Ya, karena yang menyanyi perempuan. Kalaupun yang dia nyanyikan misalnya Ramadan tiba itu nasyid, atau dia nyanyikan La ilaha illallah, La ilaha, tapi buka auratnya. Bagaimana La ilaha illallah membuka aurat? Talbis, mencampurkan hak dan batil. Kalau dia mau bernasyid, nasyid itu tempatnya bukan taklim. Nasyid itu hiburan di luar taklim. Karena pada
soleh bernasyid, bahkan di dalam masjid. Tapi bukan dalam bahasa taklim, lagi istirahat sendiri, lagi berbahat atau menyandarkan hukumnya di dinding, dia bernasyid. Lain qa'adna wa nabiyyu ya'malu kadaka minnal amalul mudallalu Aisha illa Aisha al-akhirah Allahu farham ansara wal muhajirah. Itu nasyid, tetapi tidak dalam nuansa taklim. Ada ini hiburan, melalaikan. Kalau terlalu berlebihan jadi melalaikan. Apalagi lagu ini kemudian dinyanyikan oleh perempuan-perempuan, artis-artis yang selama ini mereka goyang yang membuka aurat, memberikan fitnah kepada kaum muslimin. Kemudian tiba-tiba pakai jilbab, itu pun cuma sekalian aja di kepalanya masih kelihatan setengah rambutnya. Apa semua? Bagaimana para ustaz itu mau berdiri di sana? Padahal mereka telah melakukan talbis antara hak dan batil. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka catatkan? Saya dengarkan karena saya penasaran. Apa yang diceramahkan di dalam majelis seperti itu? Lalu saya lihat bagaimana hasilnya kepada orang yang diceramahkan. Apa yang diceramahkan? Bau. Apa semua ini? Ini bukan taklim. Ini hiburan saja. Oke, kalau orang ketoprak. Orang yang mencari ilmu bukan seperti itu saja. Dia menyebut kalau Allah, kalau Rasulullah, apa semua ini? Ini aneh. Dan bahkan sebagian dari orang-orang yang menyampaikan ini, saya tidak mau menyebutkan semuanya sih. Kita harus Ustaz, mudah-mudahan beliau salah sehingga Allah memaafkannya. Artinya silap bukan kesalahan yang disengaja. Tapi ada, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Dia main sinetron. Dalam sinetron itu ada adegan dengan istrinya yang bukan mahramnya, dia pelukan sama perempuan itu. Bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan siapa-siapanya, bukan adiknya, dia pelukan dalam adegan sinetron. Kemudian selesai adegan sinetron dia ceramah. Orang seperti ini kan yang mengajarkan kita Al-Quran dan Hadis. Ini fitnah apa? Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Mereka ummiyun, mereka buta huruf, tidak bisa baca Alkitab, tidak mengerti tafsir dari Al-Quran, tidak mengerti hadis-hadis Nabi, sehingga mereka tidak mengajarkan apa-apa. Dhallu wa adhallu, tersesat dan menyesat. Ini namanya talbis. Lalu orang yang diajari hanya mendengar kapan ketawanya. Selesai ketawa dengan para ustaz, nanti menikmati hiburan dengan para artis. Mana taklimnya? Tidak akan masuk ke hati mereka. Belajar Islam beda dengan belajar sains. Kita jangan samakan cara belajar kita dengan orang Barat. Kalau belajar sains silakan ambil metodologi Barat. Orang Barat belajar sains sambil pacaran di dalam kelas pun tidak masalah, dapat gelar. Belajar sains sambil mereka di malam minggu minum khamar pun tidak masalah, dapat gelar. Belajar sains terus bersama anak-anak di dalam kampus itu mereka ada pesta dansa, dapat gelar. Tapi belajar Islam tidak seperti itu. Imam Syafi'i yang hafalannya kuat saja, yang sudah hafal banyak ayat dan hadis, nggak sengaja melihat betis seorang perempuan kemudian lupa hafalan ayat dan hadis beliau kan? Tidak begitu belajar Islam. Al-ilmu kata gurunya Imam Syafi'i, waqi' al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak dikasih kepada asi, berdosa, yang berbuat dosa. Bagaimana mereka bilang itu bertahap Ustaz ini untuk orang awam? Bagaimana mereka katakan itu? Sementara Nabi juga berdakwah kepada orang awam, tapi tidak menggunakan tahapan demikian. Kenapa tidak contoh saja cara Nabi berdakwah? Sedikit dia mengikuti. Memangnya Nabi itu kurang hebat sehingga yang sedikit mengikuti? Apakah Nabi gagal gara-gara yang mengikutinya sedikit? Banyak Nabi yang mengikutnya cuma 1-2 orang. Nabi Ibrahim ketika hijrah dari Irak ke Palestina, berapa orang pengikutnya? Ibrahim, Lut, Sarah, semua bertiga saja. Lut kemudian jadi Nabi, kemudian Ibrahim, kemudian jadi Nabi. Pengikutnya sedikit, bisa dihitung. Dia tahu nafas, cuma beberapa orang saja. Nabi Nuh 950 tahun, sedikit. Nabi Idris hampir tidak ada. Nabi Zakaria bahkan terbunuh. Nabi Yahya bahkan juga dibunuh. Nabi Yahya, bagaimana nasib beliau? Apakah beliau gagal? Kenapa beliau tidak menggunakan cara budaya saja supaya diterima di masyarakat? Kenapa beliau melawan arus sampai dibunuh? Ketika beliau sedang sholat bersama bapaknya Zakaria, lagi sujud, dipenggal kepalanya kan? Diambil kepalanya dia untuk anaknya raja.
Nabi Zakaria ditangkap, dibawa ke penjara. Setelah sekian lama, kemudian beliau dibelah dengan gergaji manual. Bayangkan Nabi dibelah. Yaqtuluna nabiyyin ghairi haq, membunuh para nabi tanpa alasan yang dibolehkan, digergaji. Dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya terbelah dan beliau syahid insyaallah. Apakah beliau gagal dalam dakwah? Tidak gagal. Nabi Muhammad gagal dalam dakwah di Mekah yang ikut cuma sedikit? Tidak gagal. Jadi jangan mengukur sukses dan gagalnya dakwah seseorang itu dari banyaknya pengikut. Tapi ikutlah cara Nabi berdakwah sehingga hasilnya walaupun sedikit ini akan menjadi seperti kata Allah di dalam surat Al-Fajr. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastawa 'ala suqihi. Walaupun sedikit, kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Sedikit tapi kuat, sedikit tetapi tumbuhnya luar biasa berkahnya. Satu orang yang didakwahi Nabi namanya Abu Bakar. Abu Bakar ini kemudian dapat Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan segenap sahabat. Dari 10 orang yang dijamin surga masuk Mekah hisab, 10 orang, 8 orang di antara mereka itu masuk Islam yang dalam Abu Bakar. Satu orang saja, tapi benar-benar dengan cara Nabi maka menghasilkan yang luar biasa. Sedangkan yang banyak seperti Bani Israel ditinggal 40 malam saja oleh Musa sudah menyembah selain Allah. Kenapa? Karena belum selesai dakwahnya Musa kepada mereka. Akhirnya didakwahi lagi dengan cara-caranya Musa. Tapi bangsa kita ini senangnya kepada orang seperti Harun. Nabi Harun seperti apa? Harun dan Musa ini beda banget karakternya. Harun ini lembut banget. Ketika orang-orang Bani Israel menyembah Ijl, menyembah anak sapi, kata Harun, wahai Bani Israel, janganlah kalian menyembah selain Allah. Harun kamu diam, kata orang Bani Israel. Daripada ribut-ribut kan ya? Diam Nabi Harun. Besok datang lagi wahai Bani Israel, hai kamu Harun, diam kamu, jangan ikut campur. Diam. Musa kalau datang, pak langsung. Musa, dia nggak ada cerita wahai Bani Israel, nggak ada. Dia ada orang menyembah selain ini, datang Harun sini, tarik janggutnya. Ya ibna ummi la ta'khudh bi lihyati. Wahai anak ibuku, janganlah engkau menarik janggutku. Janganlah engkau marah kepadaku. Aku sudah menasihati mereka. Aku takut mereka akan terpecah belah segala macam. Mereka gak suka kepada Musa. Mereka suka kepada Harun. Kenapa Nabi Harun ini sesuai selera mereka? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqum kadzdzabtum wa fariqun taqtulun. Apakah setiap datang Nabi, kalau dalam bahasa kita ulama, lalu kalian menyeleksi sesuai dengan selera kalian? Nah, ini Yahudi banget, menyeleksi ulama sesuai seleranya. Kalau yang sesuai selera mereka terima, nggak sesuai selera mereka dustakan atau mereka bunuh. Datang seorang ustaz ceramah di masjid, lalu PDKM tanya ke jamaah, gimana ibu bapak ustaznya? Ini ditanya, ini salah tanya. Seharusnya ustaznya ditanya, ustaz bagaimana jamaah, bukan jamaah bagaimana ustaz. Kebalik, bagaimana mungkin jamaah menilai ustaz? Bagaimana mungkin orang awam menilai ulama? Kata jamaah, Pak Ketua DKM, ustaznya terlalu keras, jangan diundang lagi. Oh ya udah, kita ganti saja, cari ustaz yang lain. Ini afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Kalian menjadikan menjadi sombong, fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau nggak sesuai selera tidak mau. Makanya saya beberapa kali diundang dalam beberapa acara, kampung yang undang. Karena materi yang dilarang justru materi itu yang dibawa. Karena itu yang penting menurut saya. Kenapa nggak bertahap Ustaz? Sudah banyak Ustaz-Ustaz yang membuat tahapan, tapi tidak ada perubahan. Kalau kata sebagian ulama, kita ini anak SD yang nggak naik kelas, terus saja kelas 1. Dari dulu belajar membaca, terus belajar menghitung, nggak naik kepada matematika yang united katanya. Nggak naik, masih aja belajar calistung. Kenapa? Karena semua orang berpikir, oh mereka masih kecil. Sehingga semuanya, ayo sekarang siapa yang bisa tulis ini Budi, datang Ustaz lain. Siapa yang bisa tulis ini Wati, datang Ustaz
sehingga dikasih tahu yang lebih tingkatan di atasnya sedikit, yang mereka seharusnya paham. Dan sudah ratusan tahun Islam itu ada di Indonesia, dan orang yang didakwahin ini juga udah usianya 30 tahun ke atas, berarti udah hidup lama di muka bumi. Apakah masih juga anak kecil? Langsung dikasih tahu. Pertama, kepada karyawati yang ini di kantor, yang tidak membuka, yang tidak menutup aurat, tolong pakai kerudung dulu atau minimal pakai mukena, baru kita ngaji. Narik. Kenapa ditarik? Kenapa nggak pakai saja mukena? Atau kenapa nggak pakai baju panjang? Udah pakai baju pendek ditarik, mana bisa baju pendek ditarik? Kalau ditarik di ke bawah, kelihatan yang di atas kan? Baju juga baju pendek, aneh. Terus saya diamin. Mau baca Al-Quran, gimana baca Al-Quran masih kelihatan pahanya perempuan? Ini gimana mau baca Al-Quran seperti itu? Pasti gak akan masuk ayat yang dibaca, gak akan masuk ke sini. Kata Nabi, la yujawizu hanakum, tidak melewati tenggorokan. Maksud tidak melewati tenggorokan, gak sampai ke dalam hati. Yaqra'una Al-Quran wa yatahaddatsuna bi haditsin nabawiyyah, bi haditsin nabawi. Mereka berbicara dengan nama hadis, mereka membaca Al-Quran, mereka sholat, mereka puasa. Tapi semua itu la yujawizu hanajirahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Lau adraktuhum, kata Nabi, kalau saya melihat mereka di zaman ini, la aqatulannahum qatla'ad, akan saya perangi mereka dengan peperangan seperti kaum 'Ad. Dalam riwayat lain, la aqatulannahum qatla Tsamud, akan aku perangi mereka seperti memerangi kaum Tsamud. Kalian wahai sahabat, kalau kalian bandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, kalian akan memandang ibadah kalian itu sepele sekali. Saking hebatnya ibadah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka talbis hak dan batil. Memang banyak ibadah tetapi talbis. Makanya jangan ikut majelis seperti itu. Majelis sia-sia. Duduklah dalam majelis-majelis yang kita benar-benar menuntut ilmu di masjid. Saya diundang beberapa kali acara taklim di mall oleh ibu. Kenapa saya tidak mau mereka? Bukan saya keras, bukan saya anti segala macam mall, bukan. Saya juga ke mall. Tapi kalau ke mall, ya ke mall saja. Kalau taklim, taklim. Bagaimana akan mendapatkan ilmu dalam keadaan dia mikirin tadi yang warna itu bagus ya? Dia disuruh taklim di TS-nya. Saya bilang, kenapa nggak di masjid aja? Ya cari suasana baru Ustaz. Suasana apa? Suasana yang seburuk-buruk tempat. Bukankah kata Nabi seburuk-buruk tempat di muka bumi itu pasar dan sebaik-baik tempat masjid? Kenapa nggak cari suasana baru ganti masjid? Kenapa dari masjid ke atas tabajiluna alladhi wa adna billadhi wa khair? Apakah kalian mau mengganti yang baik dengan yang buruk? Kata Nabi Musa kepada Bani Israel. Ini Bani Israel banget nih. Bani Israel banget. Atas tabajiluna jelas protokolnya. Atas tabajiluna alladhi wa adna billadhi wa khair? Apakah kalian ingin mengganti yang buruk dengan yang baik? Padahal sudah ada tempat yang baik, masjid. Kenapa kalian menggantinya dengan pasar? Hal apa yang kalian cari di sana? Ya sudah, tidak masalah. Akan tetapi kalau semua orang menggunakan cara-cara seperti ini, saya lihat dakwah di Indonesia kasihan nasibnya. Kata seorang ulama, al-ummah fi tihim ta'zim. Umat kita itu dalam keadaan tih itu terlunta-lunta tanpa kejelasan. Itu tih. Ummatuna taibun, dalam keadaan terlunta-lunta gak jelas, bingung, kebingungan. Di tengah tih itu kayak orang yang di tengah padang pasir, kehilangan otak, kehilangan obat, kehilangan air, kehilangan arah, itu bingung kemana mau pergi, itu bingung, itu tih. Al-ummah fi tih azim, ummatuna taibun. Umat kita dalam keadaan terlunta-lunta dan kebingungan. Gimana nih? Mana yang benar-benar? Kenapa? Karena sedikit ilmu, banyak berpendapat sendiri-sendiri. Menurut saya, sehingga semuanya menggunakan akalnya dalam beragama, bukan menggunakan ulama ini, ulama itu. Banyak cenah, banyak tilawakal, banyak ini, banyak kata. Talbis antara hak dan batil. Kemudian di mana lagi talbis yang lain? Menyambut Ramadan. Tarhib Ramadan itu sebetulnya sesuatu yang positif walaupun bukan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi tarhib Ramadan itu adalah dengan cara berkhutbah. Nabi berkhutbah di atas mimbar, kata Nabi, ya ayyuhan nas, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak dan sebagainya. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Itu tarhib Ramadan. Sehari sebelum Ramadan, yaitu akhir Sya'ban. Kalau kita tarhib Ramadannya mungkin mengadakan ta'lim di masjid-masjid. Bagus kan? Lalu kenapa ada tarhib Ramadan dengan cara mandi di kali? Kenapa ada tarhib Ramadan dengan cara mandi di kolam-kolam yang dianggap beramal? Ini namanya talbis. Tarhib Ramadannya benar, tapi mandi
batil, talbisul haqqa bil batil, sehingga gugur semua kebaikan. Sekarang kita lanjutkan kepada dalil hadis. Setelah tadi kita baca Al-Quran, ta'thirul ma'asi 'ala siyam wal ibadah, pengaruh dosa-dosa terhadap ibadah seseorang. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam junnah, puasa itu perisai. Tahu arti puasa itu perisai? Puasa itu harusnya membentengi kita dari dosa. Itu sifat dari puasa. Kalau puasa kita belum membentengi diri kita dari dosa, berarti belum menjadi puasa. Karena as-siyam junnatun, puasa itu harusnya menjadi perisai. Perisai lisan, perisai mata, perisai telinga, perisai emosi, terhalang dari maksiatnya lisan. Apa maksiat lisan? Rafas, fusuk, jidal. Rafas itu bicara yang jelek-jelek. Perisai telinga, mendengar yang jelek-jelek. Perisai mata, melihat yang aurat. Ini perisai. Kalau puasa belum jadi junnah, berarti dia belum berpuasa. Kata Nabi, as-siyamu junnah, fala yanfusu wa la yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Falyaqul inni sha'im, falyaqul inni sha'im. Walladhi nafsi biyadihi la khulufu fammi as-sha'imi atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalha, akhrajahu al-Bukhari. Puasa itu adalah perisai, kata Nabi. Maka, nah ada kalimat maka karena puasa itu perisai, maksudnya la yarfus, janganlah kalian bicara rafas. Apa itu rafas? Kata ulama, rafas adalah likulli ma yuriduhu ar-rajul min al-mar'ah, ucapan-ucapan tentang seorang perempuan yang digambarkan oleh seorang laki-laki. Pornografi itu rafas. Seorang laki-laki yang membicarakan tentang perempuan itu rafas. Bicara tentang kecantikannya, bicara tentang seksi tubuhnya, bicara tentang pakaiannya, bicara tentang rambutnya, bicara tentang apapun, itu namanya rafas. Kalau dulu diistilahkan dengan syair jahiliyah, didendangkan di atas mimbar-mimbar pasar Okaz, syair-syair tentang perempuan yang cantik itu seperti apa, matanya bagaimana, bibirnya seperti apa, telinganya seperti apa, rambutnya seperti apa. Kalau sekarang jadi lagu dangdut, lagu pop, lagu segala macam, ini semuanya namanya rafas. Maka bulan Ramadan harusnya kita berhenti dengan musik, kecuali nasyid. Saya mengambil pendapat ulama yang membolehkan nasyid. Tetapi kalau ini bukan nasyid, dan itu pun nasyid kalau misalnya menyanyikannya bukan perempuan, laki-laki saja. Misalnya nasyidnya la tansa abadan dzikrallah, Allah Allah Allah, al-'abid la yansa maula, Allah Allah Allah. Ini yang nyanyi siapa? Tuyurul Jannah, grup nasyid Palestina, anak kecil. Saya punya lengkap album mereka. Kalau lagi jalan bareng anak-anak tuh nasyidnya itu. Sehingga anak-anak di dalam mobil ketika ada la tansa abadan dzikrallah, anak-anak teriak Allah Allah Allah, nasyid. Tidak masalah kalau itu. Artinya apa? Janganlah engkau lupa mengingat Allah 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 Allah. Seorang hamba tidak boleh melupakan Rabbnya Allah Allah Allah. Kan bagus. Kenapa kau hancurkan hatiku, hancurkan hatiku, hancurkan hatiku? Hancur. Apa sebenarnya? Kalau kita mau berpuasa dan puasa kita mau Allah di sini. Padahal tujuan dari puasa mahal dan berurutan takut supaya kita takwa. Itulah kata Nabi Rubba, betapa banyak. Dan di Indonesia banyak tuh yang kayak gitu tuh. Sambil nunggu berbuka, bukannya ikut ta'lim galatin, malah dengan musik. Harusnya kalau tunggu berbuka dengan cara begitu, alhamdulillah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi ini berbukanya dengan nonton TV, dengan dengar musik, dengan bahkan beberapa orang saya dengar di rumah-rumahnya suara dangdut itu luar biasa kencengnya menjelang berbuka. Kenapa? Mungkin dia lagi masak, gak kedengaran karena suara gorengan dikencengin tuh tipnya dikencengin sehingga suara dangdutnya itu dangdut yang cinta semalam, cinta terlarang, cinta segitiga, cinta aneh. Ini semuanya ada di sini. Ini jelas rafas. Ini jelas sesuatu yang bilang nggak ada, saya kira ulama yang membolehkan musik seperti ini. Kalau ada yang membolehkan, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan orang tersebut. Saya suka dengan musik. Saya tahu banyak wawasan tentang musik. Tetapi setelah saya tahu bahwa ternyata itu nggak boleh, seperti orang yang meninggalkan rokok kan? Gimana? Benar, itu pusing. Ini belum dengan
lama-lama beralih ke Al-Quran. Kenapa? Kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami, kata Nabi. Kalau bukan golongan kami, terus golongan apa? Apa arti golongan kami? Nabi dan sahabat, yaitu orang-orang mukmin. Bukan golongan kami, man lam yataghanna bil Quran, yang belum pernah bertaghanna bil Quran. Apa bertaghanna bil Quran? Bersenandung dengan Al-Quran. Maksudnya, kalau dia berhibur, dia baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Berhibur dengan Al-Quran. Kalau yang dia berhibur dengan selain Al-Quran, laisa minna. Bukan golongan kami. Coba. Bukan golongan kami yang tidak berhibur dengan Al-Quran. Di mobil, apa yang kita ucapkan? Nggak hafal, bisa setel sini. Kalau hafal lebih bagus. Sambil kita berhibur. Kalau misalnya nggak enak kita bilang capek. Mungkin mau mengganti gitu. Kalau bilang capek baca Quran kan nggak enak ya. Nggak boleh kita bilang capek baca Quran. Walaupun sebenarnya capek, tapi jangan diucapkan. Itu ada mereka capek tapi nggak mau bilang capek udah baca Quran enggak. Kenapa? Diam saja. Nggak mau bilang bisa capek baca Quran. Boleh dengan nasyid yang tadi. Karena Ali pun bernasyid dalam masjid. Kemudian ada seorang sahabat yang sengaja dipakai untuk bernasyid untuk dalam perang supaya membangkitkan semangat. Tidak masalah. Cuma kalau udah musik tadi, musiknya aneh-aneh, kehancuran atau putus cinta, bunuh diri, apa syairnya tuh hidup tanpamu, hidup untukmu, mati tanpamu. Ini kan jahiliyah. Hidup untukmu, mati tanpamu. Ada syair jahiliyah kayak gitu. Apa syair jahiliyah? Wahai seorang perempuan, aku hidup semuanya untukmu. Ketika aku mati, aku tidak mendapatkanmu. Kemudian diterjemahkan lagi oleh penyanyi Indonesia. Hidup untukmu, mati tanpamu. Lagi naik daun tuh. Nama grupnya, grup Nabi lagi tuh. Nabi 960 tahun berdakwah. Apa jadi nama itu? Hidup untukmu, mati tanpamu. Semuanya nafas tidak boleh seperti itu. Kalau dulu di mana lagi panggil aku sih Jablay, dinyanyikan oleh anak 6 tahun sudah jadi Jablay. Baru mau belajar puasa sudah mau jadi Jablay. Baru puasanya sahurnya jam berapa? Jam 8. Buka puasanya jam 3 sore. Panggil aku si Jablay. Ini semuanya nafas. Siapa yang berpuasa dengan cara seperti ini? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. Sia-sia. Habitat. Fala yarfas wa la yajhal. Apa yajhal? Kalamus sayyi wa tafahush. Ucapan yang buruk. Siapa yang berpuasa tidak murafas, tidak jahal. Lalu kalau ada yang mancing untuk berbicara dengan dia atau menghina dia, fal yaqul inni shaim. Kan kadang-kadang suka dipancing di jalan. Apalagi jam-jam segini nih, kita keluar nih di jalan, apalagi itu jalan Suparman, jalan orang pulang kantor. Nah kan banyak yang mancing-mancing tuh, angkot, motor, sesama mobil, karena pengen keluar sampai. Ada yang ke Antapani, ada yang mau ke Gerlong, sehingga bentrok di tengah perempatan gitu-gitu, dipancing-pancing dengan klakson, dengan vum segala macam, bilang ini shaim. Saya lagi puasa. Jangan kepancing. Itu namanya kazimin al-ghair, ciri orang yang bertakwa, nahan amarah. Gak usah bilang ke orangnya, tar, saya lagi puasa. Gak usah gitu kan ya. Bilang saja kepada diri sendiri, saya lagi puasa. Maksudnya ingatkan diri kita kalau kita lagi puasa, karena puasa itu juga perisai, pahala. Ingatkan diri kita dengan ucapan itu. Pas lagi mau marah nih, mau ditekan klaksonnya banyak, saya lagi puasa. Bahkan kata ulama istighfar 2 kali. Artinya apa? Kan cukup kadang-kadang mengingatkan diri kita sekali, tapi 2 kali. Saya lagi puasa. Oh iya, saya lagi puasa. Itu baru asyam mungkin. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, kita bersumpah. La khulufu fammi shaim atyab 'inda Allah Ta'ala min rihil miski. Bau mulut orang berpuasa lebih disukai Allah daripada aroma parfum miski di ahli surga. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Bersabarlah dengan bau mulut kita sendiri dan bau mulut orang yang sedang berpuasa. Bersabarlah. Karena kesabaran kita itu taat kepada Allah SWT. Kadang-kadang orang gak sabar dengan bau mulutnya sendiri sehingga dia pakai pasta gigi. Lalu masuklah dalam tenggorokan dia, terasa dingin di sini. Lalu hilanglah rasa haus kan? Terobati sedikit rasa haus oleh pasta gigi yang lembut tadi itu. Maka jumhur ulama berpendapat batal puasanya. Sebagian yang lain berpendapat makruh hukumnya. Hanya ada 2, haram dan
berarti lebih dekat kepada dilarang. Kalau haram dan makruh, maka sebaiknya jangan. Tapi gak enak Ustaz, malu. Kalau ada yang menghina kita gara-gara itu, berarti dia gak ngerti hadis, gak ngerti iman. Dan kalau ada orang yang sebelah kita kayak gitu, ya kita sabar aja, namanya juga lagi puasa. Nanti kalau udah berbuka baru enaknya, gitu biarin aja. Kalau lagi puasa, ya ngomongnya pelan-pelan aja gitu kan. Kenapa? Terus untuk apa ada hadis ini? Jika kita pakai pengharum mulut, untuk apa ada hadis ini? Untuk apa nanti mengatakan bau mulut itu lebih disukai Allah kalau kita bisa pakai pengharum? Nggak berlaku lagi hadis itu. Tidak mungkin hadis itu terbuang gara-gara teknologi. Berarti kita yang salah. Nabi benar. Terus Asyamu wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini namanya puasa. Kalau nggak begini, namanya bukan puasa. Tidak ada nilainya di Bapak. Hadis yang lain. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-shaimi minal akli wasyarb." Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Ini Nabi sendiri yang mengatakan. Ini jangan dibahas. Kamu puasa nggak hari ini? Puasa. Oh ya alhamdulillah. Tapi tahu nggak cerita tentang orang lain? Itu bukan puasa itu. Itu sudah membatalkan puasa. Karena puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Innamas shaim minal lagwi wal rafasi. Dari perbicaraan yang sia-sia dan dari rafas tadi yang dosa. Fa'in sabaka ahadun aw jahala alaih faqul inni shahim rawahul hakim wa qala sahih ala syarti Muslim. Riwayat Hakim dan sahih menurut syarat Imam Muslim. Artinya yang berpuasa itu bukan cuma puasa makan dan minum, tapi puasa ucapan. Coba Ramadan, alhamdulillah ini baru hari ke-4 atau hari ke-5. Masih ada lebih dari setengahnya kita pakai untuk belajar takwa lalu takwa lisan, takwa mata, takwa telinga. Coba cari satu prestasi yang penting pada bagi kita masing-masing. Kalau yang nggak bisa jaga lisan, prestasi Ramadan kali ini tidak menghibah sama sekali. Yang biasa dengan musik, prestasi Ramadan kali ini stop musik sama sekali. Alhamdulillah, prestasi banget. Coba cari itu sebagai takwa kita yang kita raih tahun ini. Ada yang meraih takwa dengan telinganya, ada yang meraih takwa dengan lisannya, ada yang meraih takwa dengan matanya. Kadang-kadang kelihatan nggak sengaja di jalan langsung palingkan. Memang bagi orang yang sudah hatinya kotor susah memalingkan, kadang-kadang melihatnya nggak sengaja, tapi setelah itu jadi susah memalingkan kan? Nah coba di bulan Ramadan langsung nggak sengaja langsung dipalingkan, rugi dong. Ya Allah kasih gantinya. Gantinya apa? Gantinya wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha. Allah yang akan membalas kebaikan kita. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang bisa menjaga mata di siang hari, Allah menggantinya dengan perasaan khusyuk di malam hari. Jadi hadiah Allah untuk orang yang menjaga mata, khusyuk hatinya saat sholat berjawab. Tapi kalau kita tidak menjaga mata, Allah nggak kasih hadiah khusyuk itu. Sehingga banyak orang yang sholat kok khusyuk, matanya tidak dijaga, mulutnya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, sehingga Allah tidak kasih hadiah. Yakinlah, gak rugi. Kita gak melihat pemandangan seperti itu, gak rugi. Allah kasih yang lebih baik. Apa itu? Khusyuk. Dan khusyuk itu ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Tahu nasib orang yang suka membicarakan orang lain nanti di akhirat? Orang yang menggibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Nasibnya nanti ketika bangkit dari kubur, dia wajahnya tidak ada daging, tidak ada kulit. Itu ciri orang yang suka menggibah selama hidupnya di dunia. Bangkit dari kubur, dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak punya daging, tidak punya kulit, cuma tengkorak saja di wajahnya. Kan jelek tuh. Wajahnya cuma ada tengkorak, orang kena penyakit dan dia kesakitan terus-menerus. Karena tidak ada organ tubuh yang lengkap. Dia kesakitan, dia teriak-teriak. Dia mencari kenapa wajah saya sejelek ini, kenapa wajah saya tidak ada daging dan kulit. Karena kamu suka memakan daging saudaramu di dunia, yaitu menggibah. Ini puasa seperti ini tidak ada nilainya. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat dari Abi Hurairah, riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Nabi, "Man lam yada qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan
ucapan dusta atau berbuat dusta, maka Allah tidak akan membalas sedikit pun pahala dari dia lapar dan haus. Jadi dia menahan lapar dan haus bukan dibalas oleh Allah. Laisa lillahi haja. Allah nggak ada keperluan apa-apa terhadap lapar dan hausnya, nggak dilihat oleh Allah sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak menjaga dirinya dari dusta dan perbuatan dusta. Apa perbuatan dusta? Ghish, tatfif, curang dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'adzim. Siapa orang yang mutaffifin? Kalau dia yang jadi pembeli, dia minta dilebihkan timbangan. Contoh, kita beli anggur atau stroberi, sekilo yang sekilo, dibungkusin dalam plastik sekilo. Setelah selesai dibungkusin, kita ambil satu butir lagi kita makan. Suka kan orang yang itu? Dia minta izin setelah masuk benda itu dalam mulutnya, belum minta izin. Bang, coba ya, tapi dalam sambil ngomongnya coba. Ini namanya tatfif, curang. Satu butir saja, jangankan satu butir, sebatang kayu siwak. Berapa harga sebatang kayu siwak? 5 real itu 20 batang. Yang siwak masih dibundel 20 batang, harganya cuma 5 real. Kalau yang basah yang bagus 1 real 1 batang. Berarti 1 real saja kita mengambil punya orang atau kurang dari situ, maka kalau jadi daging dan darah Anda aula bih, tempatnya adalah api neraka. Ini tatfif. Kalau mau minta coba 1 butir, minta dulu baru jangan ambil dulu baru minta. Kan nggak enak pedagang harga. Itu aja kok pelit amat. Kadang-kadang nggak bukan 1 butir, beberapa kali. Strawberry kalau dia ambil tuh bisa kalau ditimbang 1 ons. Kan 3 butir juga udah 1 ons kan ya. Merugikan pedagang karena keuntungan dia cuma sedikit. Ini namanya tatfif. Terus kalau dia sebagai pedagang, dia yukhsirun, mengurangi timbangan orang lain. Caranya gimana? Banyak pedagang gini, jualan buah. Ada buah yang bagus ditaruh di depan, terus bawahnya itu ada yang curah yang jelek. Kita bilang 2 kilo, pasti dia udah tahu kan ukuran 2 kilo atau 1 kilo, dia kasih kurang pasti. Sehingga ketika kurang dari 2 kilo, dia tambahkan dari yang curah. Itu namanya yukhsirun, ghish. Nabi pernah melihat seseorang berbuat ghish kayak gini di pasar. Apa kata Nabi? Bukan golongan kami yang curang dalam timbangan, bukan golongan umat Islam atau orang-orang yang beriman. Ini bukan orang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian sekarang kita dengarkan hadis yang terakhir. Hadis yang tadi saya bacakan dari Abu Hurairah. Kata Syekh Albani, hadis ini hasan sahih. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Betapa banyak orang yang sholat malam tidak dapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali ngantuk dan capek. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, wal Hakim, Ibnu Hibban ala syartil Bukhari. Kata Imam Albani, Syekh Albani, hasan sahih. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang berpuasa tapi tidak sah puasanya. Silakan kita kasih tahu kepada keluarga kita yang berangkat tarawih dengan membuka aurat, tutup aurat, mau tidak sah tarawih dengan membuka aurat. Yang berpuasa sambil menggibah, stop. Astagfirullah, kita jangan menggibah karena tidak sah puasa dengan menggibah. Bukan hanya soal lapar dan haus. Setelah kita tahu ayat dan hadisnya, sekarang kita baca kata-kata para sahabat. Ternyata sama, ayatnya begitu, hadisnya begitu. Sahabat juga yang lebih paham Al-Quran dan hadis mengatakan hal yang sama. Apa kata sahabat? Seperti Jabir bin Abdillah, la yasumul abdu hatta tasumu jawarihuhu, hatta tasuma jawarihuhu. Tidaklah seorang hamba itu berpuasa dengan puasa yang sebenar-benarnya sampai seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Baru namanya puasa yang sebenarnya. Seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Ini sama dengan firman Allah dan hadis Rasulullah tadi. Dalam riwayat lain kata Jabir, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kidbi wal maharim." Jika kamu berpuasa, hendaklah telingamu juga berpuasa, penglihatanmu juga berpuasa.
berpuasa. Lisanmu juga berpuasa dari hal yang Allah harapkan. Baru itu namanya puasa yang benar. Maka ikhwatifillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil nasihat dari ayat, hadis dan qaul sahabat ini tentang ta'thirul ma'asi 'alal ibadah, pengaruhnya dosa-dosa terhadap ibadah seseorang, bisa mengurangi pahala ibadahnya, bisa bahkan sampai kepada menggugurkan semua pahala ibadahnya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, menggolongkan kita termasuk orang yang bertakwa. Sebelum kita tutup, mungkin ada 10 menit untuk tanya jawab bagi yang mau diskusi. Silakan bagi ikhwan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau mendapat ada usaha lain untuk mengapresiasi di tempatnya, tempatnya setelah mengajar itu saya sama dengan sholat tadi, kemudian tambah lagi dengan sholat itu yang dalam. Jadi kalau kita itu sholat itu setelah malam enggak, nah kita juga itu pas sahur kita sholat lagi lalu sholat ya, tapi dengan sholat itu yang itu boleh nggak? Nanti detailnya 2 kali. Ya, pokoknya yang karena soalnya saya bilang tidak ada 2 witir dalam satu malam tadi. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau kita sudah witir tadi sebelum tidur, ya sudah, nanti malam boleh sholat, tapi nggak usah witir lagi. Karena tujuan witir itu adalah untuk mengganjilkan bilangan ibadah dan keasal kita. Memang sebaiknya witir itu menjadi penutupnya sholat malam. Sebaiknya, bukan harus ya. Sebaiknya. Kalau ternyata kita witir sebelum tidur, maka tidak masalah, nanti ditambah tapi yang genap, jangan diwitirkan lagi supaya jumlah totalnya menjadi witir. Memang witir itu adalah menutup sholat malam, sebaiknya begitu. Tapi bukan harus di akhir, lebih baik di akhir. Kalau udah witir, bolehkah sholat lagi? Ya boleh. Mana ada cerita nggak boleh sholat? Masa dilarang orang bersholatnya? Boleh sholat lagi. Cuma kalau misalnya ada niat mau sholat dan yakin insya Allah bisa bangun, sebaiknya jangan witir dulu, karena yang paling afdal witir itu di akhir. Makanya di masjid nggak harus kita ikut witir. Kalau antum kembali ke Madinah di masa Rasulullah, pasti kita akan terheran-heran. Kok di zaman sahabat orang nggak sholat tarawih ya? Ada ya? Habis sholat isya udah pada pulang tuh. Kenapa nggak pada sholat tarawih? Oi sahabat-sahabat, wahai muhajirin, wahai ansar, tarawih. Indonesia biasa tarawih habis isya. Kamu tarawihnya habis isya, kami tarawihnya tengah malam. Tarawihnya itu 2 juz. Tarawihnya di rumah-rumah sendiri-sendiri masing-masing, bukan di masjid. Baru ramai masjid di masa Rasul 10 hari terakhir. Di kita justru itulah sepinya. Kembali ke zaman. Ramainya di awal, sepinya di akhir. Kalau mereka di awal cuma sholat wajib saja, sisanya sholat tarawih juga ada orang di masjid. Baru ramai sholat tarawih di masjid itu nanti dia di akhir karena iktikaf. Makanya karena udah jadi kebiasaan, kayaknya tercela di masyarakat kita kalau orang nggak sholat tarawih ya. Oh, katanya Ustaz tapi nggak pernah sholat tarawih. Emangnya kita tahu dia nggak sholat? Dia udah terbiasa sholat malam, sehingga tarawihnya kayak saya sholat misalnya. Saya meyakini sholat malam itu kan namanya 2 rakaat. Tetapi beberapa masjid, karena saya harus mengisi beberapa masjid untuk khutbahnya, diminta untuk kalau ustaz-ustaz lain itu enak sholat itu cuma khutbah aja, habis itu tarawihnya dia pergi. Kalau saya nggak boleh, justru yang dicari yang ditunggu itu tarawih. Ustaz jangan, saya mau pulang, jangan dulu. Kalau ustaz lain boleh, ustaz beri lain kemarin boleh. Habis khutbah ceramah tarawih beliau pergi ke masjid lain, ceramah di tempat lainnya. Saya nggak boleh, kenapa? Ditunggu sholatnya, justru akhirnya sholat lah. Berapa rakaat? Saya bilang 4 ustaz. Nggak bisa berdua ya? Biasa di sini bisa nggak enak, nanti daripada ribut. Udahlah, saya niatkan sholat mutlak. Nanti terawihnya sendiri di rumah. Sholat mutlak saja. Ya? Nggak masalah. Imam mutlak, makmum sholat tarawih tidak masalah itu. Yang bahkan kayak kita sholat zuhur di jamaah akhir dengan asar. Kan zuhur dulu, tapi ikut oke. Imamnya niat apa? Asar, makmumnya zuhur, tidak masalah itu. Tidak ada larangan untuk berbeda niat antara imam dengan zuhur dengan makmum, kecuali dalam urusan yang khusus sekali, sholat-sholat yang khusus seperti sholat jenazah dan sebagainya. Tapi kalau sholat yang sunnah mutlak dan sebagainya itu tidak ada ulama yang mengharapkan,
tidak diharapkan oleh hadis ini. Jadi witirnya nanti sekali aja. Kalau udah di awal jangan diulang. Kalau nggak bisa, kalau bisa sih di akhir. Kalau misalnya seperti yang tadi dibahas bahwa secara tidak sengaja kita misalnya membawa makanan tapi kita nggak beli, kita pinjam tanpa izin atau workshop, itu kan termasuk hal-hal haram yang masuk ke tubuh kita. Nah, pertanyaan saya, gimana cara membersihkannya? Sedangkan di bagian daging kita itu kita nggak tahu mana yang haram. Sedangkan kalau orang yang di tubuhnya ada haram, pertama doanya tidak dikabulkan. Kedua, dijamin masuk neraka. Bagaimana itu? Kalau kita masih tahu hak siapa itu, kembalikan haknya. Kalau tidak tahu hak siapa, maka bertobat beristighfar kepada Allah semampu kita. Kalau tahu, tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu orang belinya di jalan mana gitu kan ya, sambil lewatnya terus ambil. Ya sudah selesai kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita banyak bersedekah, itu sudah naik ke Allah yang kita usahakan. Semampu kita bertobat. Tapi kalau tahu, kan kita lebih ngerti. Tahu apa nggak tahunya, usahakan dulu cari orangnya, kembalikan haknya. Kalau orangnya jauh, nggak bisa dihubungi sama sekali, ya sudah banyak kembalikan kepada haknya. Itu cara bersih. Kalau kasusnya kita punya barang kita ada kalau teman terus baru bilangnya setelah pakai itu kalau dia sudah izinkan, alhamdulillah. Tapi sebelum antum minta izin kepada dia, itu masih curang, masih merampas, masih dosa. Alhamdulillah kalau udah. Tapi lihat gak orang wajah dia pas bilang gak apa-apa. Lo udah pakai berngomong. Bisa jadi dia terlalu privacy karena bau kepalaan dia nggak suka, mungkin kalau dia bersih atau gimana kan ya, bisa jadi seperti itu. Bahkan dalam Islam coba hadis tentang akhlak itu luar biasa, detail banget. Sampai hadis kalau kita baca tentang bab akhlak di Riyadhus Shalihin, Nabi melarang kita mengambil kursi yang kosong, yang padahal waktu itu ada orang yang udah duduk di situ tapi lagi berdiri mau ngambil apa, kita duduk di situ nggak boleh rebutan kursi. Dalam Islam itu nggak boleh rebutan kursi. Harus tunggu dari orang itu. Kalau dia balik, maka kita tunggu saja. Makanya kemarin pas saya makan di Masjid Al-Murabi, buka puasa di Masjid Al-Murabi, disediakan kursi, saya duduk di situ. Pas udah berbuka, saya mau ngambil air, saya pergi. Nah, Imam Masjid Al-Murabi, Yazid, Syekh Yazid, dia tahu saya duduk di situ. Dia makan, berdiri di sebelahnya tidak duduk. Saya bilang, Yazid kenapa tidak duduk? Nabi melarang kita duduk di kursi yang pernah diduduki seseorang sampai orang itu mengizinkan. Dia akhlak. Ini Islam, ini bukan akhlak. Dia makan koma berdiri daripada dia duduk di kursi bekas saya. Padahal itu kan hal sepele. Tapi kan gak semua orang kadang-kadang berlapang dada. Ada orang yang sebel gara-gara kursinya diambil. Kalau dia berlapang dada, alhamdulillah. Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang sebel? Berarti sebel dia ada hak dia sebel. Dan kita dapat dosanya sampai segitu. Itu mulai dosa kan banyak sekali yang haram. Mungkin nggak khususnya ideal seperti itu. Banyak sekali yang haram. Yang halal lebih banyak. Justru makin kita tahu banyak yang haram, kita makin lebih hati-hati kan ya. Kayak kita tahu, oh ini banyak lubang. Kalau kita tahu lubang walaupun banyak, kita bisa menghindar daripada banyak lubang tapi kita nggak tahu. Ada seorang sahabat namanya Abu Huzaifah ibn Yaman. Kalau sahabat yang lain tanya kepada Nabi, ya Rasul, apa amalan-amalan yang berpahala besar? Kalau dia enggak, ya Rasul, apa dosa-dosa besar? Dia lebih suka menanyakan dosa untuk menghindarinya daripada menanyakan pahala untuk dia laksanakan. Jadi, alhamdulillah kalau kita tahu banyak yang haram, misalnya kita bisa menghindari. Apa? Ini masalah sholat mutlak Ustaz ya. Itu jumlah rakaatnya bebas ya Ustaz. Terus waktunya kapan gitu? Boleh siang, boleh malam. Nah terus dalam sehari bisa nggak lebih dari satu kali? Gitu? Sholat namanya juga mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Kapan saja, berapa saja. Kapan saja artinya selama bukan waktu yang dilarang sholatnya, ketika terbit dan terbenam matahari, dan berapa saja. Berapa saja boleh diulang-ulang sampai 1000 rakaat. Coba baca fikih sunnah tentang bab sholat mutlak. Kata ulama itu bebas 1000 rakaat, 2000 atau 10, 20 silakan, tidak masalah. Dalam satu hari bisa beberapa kali gitu Ustaz? Ini hadisnya hadis Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Anna nabiyya idza hasibahul amru fazi'a sholat. Nabi ada apa aja sholat. Pokoknya ada masalah apa sedikit sholat, ada hal sedikit sholat. Jadi sholatnya itu nggak terbatas, banyak. Jadi bebas. Satu pertanyaan lagi boleh Ustaz, tapi di luar tema ya.
Saya ingin ini Ustaz. Sekarang ya keadaan lagi gundah gulana gitu ya. Galau gitu bahasa gaulnya. Itu harus seperti apa Ustaz? Saya harus kalau ada bacaan harus baca apa gitu Ustaz? Kalau Bapak galau banyak sedekah. Ya. Soalnya- Itu nganggur saya Ustaz. Oh, sedekah kan tidak harus dengan angka yang banyak. Berapapun yang kita bisa, katakanlah mungkin dengan sebiji kurma itu sedekah, atau bahkan kalau nggak punya sama sekali tasbih juga sedekah. Ayat kalau Bapak baca di akhir surat Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a, itu galau banget tuh. Idza massahu syarr yasmah wa idza massahu khair manua illa man yusalli. Orang yang sholatnya daimun, kalau masih galau berarti masih kurang dahin, kurang dawam. Banyakin lagi sholat ke masjid. Insya Allah lama-lama jangan sendiri itu galau. Kalau itu penyakit hati, dan penyakit hati hanya diobati dengan mendekat kepada Allah. Penyakit fisik diobati dengan mencari obat di bumi, karena fisik itu asalnya di bumi. Kalau jiwa asalnya di langit, maka obatnya ada di langit. Kalau penyakitnya jiwa, obatnya ada di langit. Kalau penyakitnya raga, obatnya ada di bumi. Masing-masing ada obatnya. Jadi jangan. Itu nggak bisa ya Ustaz. Saya malah pernah paranormal gitu Ustaz, nanya gitu. Ma'adallah, jangan lagi datang ke sana. Nanti kalau memang malah syirik. Ya, takut saya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya ikut Odos One Day One Juice udah hampir 2 bulan ini dan terasa manfaatnya bagi saya yang biasanya khatam Quran itu di bulan Ramadan saja. Dengan ikutan Odos ini, pertama lillahi admin ya, takut di remove dari grup. Ternyata pas hari ketiga saya ketagihan dan ternyata saya bisa One Day One Juice ini. Dan saya mulai ngajak orang-orang lain gitu kan untuk ikutan di grup. Tapi ada juga yang menyalahkan beberapa orang, katanya itu termasuk ria. Karena kita kan harus report ke adminnya kan, Muhyiddin juz sekian, kelas. Ada lagi yang ngomong gak bisa gitu. Quran itu diutamakan yang tartil. Saya jawab, saya ngajak orang, walaupun dia mengajinya masih terbata-bata, tapi dia mampu 1 juz itu mungkin lebih baik di mata Allah daripada dia nunggu dia pintar dulu ngaji baru mau ikutan Odos. Jadi apakah benar pendapat itu gitu kan? Harus belajar sampai tartil dulu baru bisa 1 hari 1 juz. Pendapat yang mengatakan bahwa itu ria. Ria itu amal hati. Tidak ada yang tahu isi hati selain Allah SWT. Kemudian orang itu sendiri. Malaikat pun tidak tahu ria. Jadi tidak bisa kita bilang kepada seseorang kamu ria, tidak bisa. Malaikat akan catat, gimana kita mau mencatat isi hati orang? Jadi soal ria itu bukan soal hati seseorang. Ketika dia bilang saya laporan, berarti kalau saya setor hafalan saya ke Ustaz, saya ria. Saya datang hari ini saya hafal 2 lembar, saya datang Ustaz saya mau hafalan, aku mau hafalan dia, gitu. Jadi bagaimana dia menyimpulkan sesuatu itu ria? Padahal dia nggak tahu isi hati orang. Pernahkah dia kata Nabi, apakah kamu pernah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya? Nggak ada yang tahu isi hati orang. Jadi nggak bisa kita simpulkan ini ria. Tapi kalau kita simpulkan ini bid'ah, tidak ada bid'ahnya. Para sahabat membaca Al-Quran dengan banyak cara. Maka lagi pula ini sesuatu yang sangat luar biasa baik. Terus kalau disimpulkan tartil, 1 juz itu udah tartil banget. Karena standar tartil itu yang paling cepat 3 hari khatam. Sendiri ya, berarti 1 hari berapa juz? 10 juz. Kata Nabi, kalau kurang dari 3 hari kamu tidak baca Al-Quran, berarti maksimal sehari itu 10 juz, itu maksimal. Sehingga 3 hari bisa khatam. Kalau 1 juz, itu udah tartil banget 1 juz. Bukan tartil lagi, baca pakai kuari juga bisa 1 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa loh 1 juz sehari. Kayak gitu tuh. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Cuma 45 menit. Jadi bagaimana dia bilang itu gak tartil? Itu tartil banget. Kecuali mereka yang mengejar sehari atau 30 juz sendiri. Itu gak tartil pasti kan? Maka semua ini adalah ucapan orang-orang yang mungkin Allah alam dia tidak tahu ilmunya, atau mungkin dia terlalu besar khawatirnya, takut salah, atau mungkin dia memang gak senang dengan program itu. Allah alam. Yang jelas program itu bagus. Siapapun yang membuat, mau dia ustadz yang terkenal, gak terkenal, pokoknya itu program bagus. Dan saya mengapresiasi itu dari bisa disumbang.
siapapun itu program yang bagus. Jadi tidak masalah kita mau ikut, nggak wajib mengikutinya, tidak tercela juga mengikutinya ya. Saya tertarik mengenai tadi yang pembahasan Ali gitu masjid. Kalau boleh tahu sumber hasilnya lalu karena ada teman yang tersebut masuk ke dalam beberapa golongan tertentu, mereka melarang masjid, lalu bahkan brutal yang terlalu mengarah pada melakukan judiciary gitu. Mereka tidak menggunakan itu. Baik, nanti mungkin insya Allah habis Lebaran kita akan bedah tentang musik menurut Islam biar kita tidak hadis hadisnya. Saya juga nggak hafal persis riwayatnya seperti itu, tapi saya baca di beberapa buku tentang salah satunya adalah cerita tentang hiburan di zaman sahabat, termasuk acara-acara di hari Idul Fitri, Idul Adha di Masjid Nabawi seperti apa. Ini semuanya banyak nanti akan kita kumpulkan hadis-hadisnya tentang masalah itu. Bahkan yang kemarin juga saya masih lupa belum dilanjutkan ya, ampunan dosa apa? Ya. Seharusnya sebelum mulai agak tanya dulu Ustaz, bab itu Ustaz belum? Saya lupa lagi. Ya karena udah mau berbuka, mohon maaf gak bisa ditampung semua pertanyaan. Insya Allah kita ketemu lagi Rabu yang akan datang. Kita tutup dengan doa Fathul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.